Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan nomor induk mahasiswa 202621 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah termodinamika tentang materi kesetimbangan termodinamika. Nah, di dalam materi kesetimbangan termodinamika ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama itu terkait konsep termodinamika. Yang kedua itu terkait kesetimbangan termodinamika. Dan yang ketiga yaitu keadaan dan proses. Dan yang keempat atau yang terakhir itu kesetimbangan termal dan hukum nol termodinamika. Pembahasan yang pertama itu terkait konsep termodinamika. Nah, adapun pengertian dari termodinamika yaitu ilmu tentang energi yang secara khusus membahas tentang hubungan antara energi panas dengan energi kerja. Nah, di dalam konsep termodinamika ada beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu terkait sistem, lingkungan, dan batas sistem. Sistem merupakan suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis, sedangkan lingkungan atau daerah sekitar sistem tersebut disebut sebagai lingkungan atau surroundings. Nah, sedangkan batas antara sistem dengan lingkungannya disebut dengan batas sistem atau boundary. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar terkait sistem, surrounding, dan boundary. Nah, sistem itu berada pada lingkaran, sedangkan untuk lingkungannya itu berada pada di luar lingkaran. Sedangkan untuk batas sistem itu merupakan batas antara sistem dengan lingkungan. Nah, sistem dalam termodinamika dikenal ada dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadinya perpindahan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Nah, sedangkan pengertian dari sistem terbuka yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat atau materi. Nah, di dalam keadaan sistem ada beberapa variabel, ada dua, yaitu besaran ekstensif, yakni variabel keadaan yang berbanding lurus dengan massa atau volume dari sistem. Besaran yang kedua itu besaran intensif, yakni variabel keadaan yang tidak bergantung pada massa atau volume dari sistem. Nah, untuk lebih jelasnya terkait kedua variabel itu bisa kita lihat pada tabel di samping. Terkait sistem hidrostatik, besaran intensifnya itu tekanan, sedangkan besaran ekstensifnya volume. Untuk begitupun untuk sistem-sistem lainnya seperti tegangan tali, film tipis, sel elektrokimia. Kita masuk di pembahasan yang kedua terkait kesetimbangan termodinamika. Ada beberapa jenis dari kesetimbangan. Yang pertama itu kesetimbangan termal. Nah, yang kedua itu tentang kesetimbangan mekanis atau mekanik, dan yang ketiga itu kesetimbangan kimia. Nah, untuk mencapai kesetimbangan termodinamika, maka sistem harus mencapai ketiga jenis kesetimbangan tersebut, yaitu kesetimbangan termal, kesetimbangan mekanis, dan kesetimbangan kimiawi. Kita masuk di pembahasan kesetimbangan termal.
Nah, kesetimbangan termal itu dua benda dikatakan berada pada keadaan kesetimbangan termal bila dalam kondisi adanya kemungkinan interaksi antara partikel kedua sistem tidak ada lagi total perpindahan energi panas antara keduanya. Untuk lebih jelasnya bisa kita berikan contoh, kita mempunyai sistem dengan benda A, benda B, dan benda C. Nah, jika benda A dan benda C itu jika benda A dan benda C itu saling berdekatan dan terjadi perpindahan panas atau perpindahan suhu dari benda A dan benda C, dan jika terjadi kesetimbangan termal, maka tidak ada lagi perpindahan suhu antara benda A dan benda C, dan bisa dikatakan bahwa benda A dan benda C itu mempunyai suhu yang sama. Jika benda B dan benda C saling berdekatan dan terjadi perpindahan energi panas atau suhu, dikatakan kesetimbangan termal jika benda B dan benda C tidak ada lagi proses perpindahan panas antara benda B dan benda C, maka bisa dikatakan bahwa benda B dan benda C itu terjadi kesetimbangan termal, atau kata lainnya suhu antara benda B dan benda C itu sama. Nah, jika benda A dan benda C itu terjadi kesetimbangan termal, benda B dan benda C itu terjadi kesetimbangan termal, maka bisa juga dikatakan bahwa benda A dan benda B itu terjadi kesetimbangan termal. Pembahasan yang kedua terkait kesetimbangan mekanis. Nah, sistem yang volumenya berubah-ubah. Jika tidak terjadi lagi perubahan volume, maka terjadi kesetimbangan mekanis. Ada yang mencirikan kesetimbangan mekanis, yaitu adanya besaran P atau tekanan. Nah, P ini sama antara sistem dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada contoh itu, kita mempunyai sistem dengan adanya sistem yang mempunyai piston dan lingkungan. Nah, jika sistem terjadi perubahan volume antara sistem dan lingkungan, misal sistem volume pada sistem itu bertambah, maka volume pada lingkungan itu berkurang. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan volumenya bertambah, maka volume pada sistem itu berkurang. Dan kesetimbangan mekanis itu ditandai dengan adanya besaran P pada masing-masing sistem dan lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya itu, jika volume pada sistem berkurang, maka volume lingkungan itu bertambah. Terjadi kesetimbangan mekanis jika tidak ada lagi perubahan volume antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga terkait kesetimbangan kimia, yaitu adanya perpindahan partikel dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dengan jumlah yang sama, serta adanya besaran potensial kimia yang sama antara sistem dan lingkungan. Contohnya, kita mempunyai sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan itu terjadi perpindahan partikel yang sama besar antara sistem ke lingkungan dan lingkungan ke sistem, maka itu terjadi kesetimbangan kimia, ditandai dengan adanya besaran potensial kimia di sistem dan di lingkungan. Artinya terjadi perpindahan partikel dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya dengan jumlah yang sama, yaitu terjadi kesetimbangan kimia. Nah, jika ketiga kesetimbangan tersebut tercapai, maka terjadi kesetimbangan termodinamika. Nah, pembahasan yang ketiga terkait keadaan dan proses. Suatu sistem berada pada suatu kondisi yang tidak berubah apabila masing-masing jenis properti sistem tersebut dapat diukur pada semua bagiannya dan tidak berbeda nilainya. Kondisi tersebut disebut sebagai keadaan atau state tertentu dari sistem. Sedangkan proses yaitu ketika suatu sistem berubah dari satu keadaan kesetimbangan ke keadaan keseimbangan lainnya dan membentuk satu lintasan yang dilalui sistem tersebut. Bentuk-bentuk
proses. Yang pertama itu proses reversible atau quasi statis. Suatu proses yang berlangsung sedemikian hingga setiap bagian yang mengalami perubahan dikembalikan pada keadaan semula tanpa menyebabkan suatu perubahan lain. Proses ini dapat dibalik. Keadaan awal proses dan keadaan akhir cenderung setimbang, sehingga pertukaran energi dan kerja selama proses cenderung lambat dan biasa dikenal dengan proses reversible atau proses quasi statis. Nah, untuk lebih jelasnya terkait proses reversible atau quasi statis ini bisa kita lihat pada gambar terkait contoh reversible, yaitu kita mempunyai es krim. Es krim itu dipanaskan dan akan mencair, dan jika es krim itu didinginkan maka es krim itu kembali ke keadaan semula, yaitu menjadi dingin atau membeku. Proses yang kedua yaitu proses irreversible. Proses yang berlangsung dalam satu tahap, arahnya tak dapat dibalik kecuali dengan tambahan energi luar. Sistem hanya akan seimbang saat keadaan awal dan akhir saja, dikarenakan selama proses menuju keadaan akhir terjadi pertukaran energi dan kerja sehingga tidak setimbang atau biasa disebut dengan quasi dinamis. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut, yaitu proses irreversible, yaitu jika kita masak telur dari mentah, maka jika sudah panas kembali maka telur akan matang dan tidak akan kembali ke sebelumnya lagi. Pembahasan yang keempat yaitu hukum nol termodinamika. Bisa kita lihat pada gambar terkait hukum nol termodinamika yang menyatakan jika dua benda sistem A dan B yang memiliki kesetimbangan termal dan sistem ketiga C, maka A dan B berada dalam kesetimbangan termal terhadap satu sama lain, sebagaimana yang telah dicetuskan oleh postulat Ralph Flower bahwa kesetimbangan termal ini dinyatakan sebagai hukum termodinamika ke-0 yang menyatakan bahwa sebagai dasar konsep temperatur dan penggunaan termometer. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum nol termodinamika itu merupakan kesetimbangan termal. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait kesetimbangan termodinamika. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.